Bahas skripsi lagi yuk. Nah, hari ini kita akan membahas bab 2. Jadi buat para pejuang bab 2, sini kumpul. Oke, jadi di hadapanku sudah ada skripsi yang termasuk salah satu favoritku nih, karena dia menjelaskan bab 2 dengan sangat rapi. Kira-kira ada apa ya? Yuk kita cek. Jadi skripsinya bicara tentang public relations politik dan dia menggunakan teori namanya teori dramaturgi ini ya. Nah, dilihat dari bagaimana si penulis menjelaskan isi dari teorinya. Di sini dia bilang, memandang interaksi sosial layaknya sebuah pertunjukan di atas panggung teater. Nah, kalau dari paragraf ini sebenarnya adalah hasil bacaan si penulis. Kita scroll dulu nih ke bawah. Nah, di bawah menarik banget nih. Dia menjelaskan bagaimana penjelasan dari teori ini, impression bla 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 bla. Lihat lagi yang menariknya di bagian bawahnya. Nih, yang dia gunakan adalah referensi utama di tahun 1959. Artinya apa? Artinya si penulis mencoba untuk melihat dari referensi utamanya lalu mengelaborasi dengan beberapa referensi tambahan. Tapi yang menarik di keduanya adalah ketika membahas teori, dia juga melengkapi dengan penjelasan isi konsep elemen-elemen lain dalam teori ini. Contoh, dalam teori dramaturgi ada namanya dua hal, yaitu panggung depan dan panggung belakang. Kita cek ke bawah. Nah, jadi di awal dia menjelaskan secara clear dulu nih bagian dari panggung depan. Lalu di berikutnya dia baru menjelaskan tentang panggung belakang. Jadi elemen dari teorinya dijelaskan satu persatu. Nah, ini membuat pembaca, bahkan orang-orang yang belum memahami teori ini, jauh lebih paham, oh ternyata isi teori ini tidak hanya dalam satu hal, tetapi juga mengandung dua elemen lainnya, gitu. Kita lanjut lagi, apa yang perlu diperhatikan ketika di bab 2 itu konsep. Nah, kajian konseptualnya adalah dia menggunakan strategi komunikasi politik, karena tadi topiknya tentang public relations politik. Jadi ketika di bab 2, perhatikan, dahulukan menjelaskan teori, kedua lengkapi dengan konsep-konsep, tiga sebaiknya menggunakan 5-10 terakhir referensi terupdate. Tapi kalau teman-teman menemukan referensi utamanya yang paling awal itu boleh banget dimasukin. Kalau istilahnya namanya referensi babon, artinya referensi yang benar-benar si penulis ini nih yang mengeluarkan gitu ya. Kita next lagi, kita akan membahas seputar di konsep tuh ada apa sih gitu. Kalau kita bicara konsep, sebaiknya konsep itu relevan dengan judul dan apa penjelasan ketika ada di latar belakang. Misal, kenapa dia menggunakan strategi komunikasi politik dan kenapa dia menggunakan pemasaran politik? Karena konsep-konsep ini akan dia gunakan di bab 4. Nah, kita cek ya kira-kira bab 4-nya dia mengelaborasi teori dan konsep ini enggak? Yuk. Kita cek di bagian bab 4-nya. Nah, di bagian bab 4 contoh nih di backstage. Ketika tadi di awal dia menjelaskan menggunakan teori backstage, artinya teori dramaturgi dengan elemen backstage, maka di bagian bab 4-nya kita bisa menemukan nih, oh dia menjelaskan tentang backstage atau panggung belakang gitu. Nah, artinya terkonfirmasi nih antara bab 2 dan bab 4-nya relevan. Lalu apalagi yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan atau ketika membahas bab 2, yaitu jangan sampai yang ditulis di bab 2 tidak ditemukan di bab 4. Jadi pastikan kembali apa yang sudah kalian sampaikan di bab 2 itu adalah hal-hal yang akan digunakan ketika menganalisa atau mengelaborasi di bab 4 atau bab 5 di skripsi kalian. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ketika membahas bab 2 adalah jangan asal copy paste. Kenapa? Karena yang namanya bab 2 bukan serta-merta menyalin dari buku lalu plek-ketiplek. Tapi kan kalau bab 2 itu isinya teori, Bu. Apakah kita harus mengganti teorinya? Bukan. Jadi bukan kayak gitu caranya. Kita memparaphrase apa isi dari teori itu, apa isi dari penjelasan dalam referensi atau buku yang kalian baca. Jadi bukan serta-merta, oh ya udahlah di copy paste aja nih jurnalnya, enggak ya. Tapi dibaca dulu, dipahami, lalu diceritakan ulang atau diparaphrase. Lalu berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah jelaskan kenapa teori ini relevan. Jadi bukan hanya sekedar aku menggunakan teori ini karena suka gitu, enggak ya. Tapi jelaskan kalau memang teori ini relevan. Kita cek di contoh yang ada. Di bab 2 dia menjelaskan nih kenapa akhirnya teori ini menjadi relevan. Di awal dia bilang gini, dramaturgi memang awalnya kan konsep seni teater, tapi dia menjelaskan bahwa saat ini
Ini juga bisa loh digunakan dalam konteksnya politik gitu. Jadi ada penjelasan awal yang menjelaskan, oh oke, ini memang sesuai sama penelitiannya. Next, saya akan menjelaskan kira-kira apa yang kurang dari bab 2 ini. Kita cek ya, ketika dia menjelaskan teori sudah baik, ketika menjelaskan konsep juga sudah sesuai, namun kekurangannya adalah ketika judulnya dia membahas sebenarnya ada konteks yang kaitannya dengan sosial media. Karena ada beberapa part yang menjelaskan bagaimana peran sosial media dalam pembentukan citra dan impresinya. Namun ketika di bagian bab 2 dia tidak menjelaskan seputar sosial media, padahal ketika dicek di bab 4 ada beberapa part yang menggunakan pembahasan tentang sosial media. Jadi pertanyaan nih, mana ya kok di bab 2-nya nggak ada tentang sosial media, tapi di bab 4-nya kita bisa menemukan penjelasan tentang sosial media. Jadi selain tidak menggunakan di bab 4, ada lagi nih kebalikannya. Ketika di bab 2 ada, kok di bab 4 nggak ada, atau sebaliknya. Di bab 2-nya nggak ada, di bab 4-nya ada. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi di bab 2, perhatikan baik-baik dan jangan lupa jangan asal copy paste. Semangat bab 2-nya.